Shalom semuanya. Haleluya, kita berkumpul bersama-sama di hari Sabatnya Tuhan. Pada hari ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena sudah 1 minggu kita lalui. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menjagai kita, Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Baik semua yang ada di rumah, saya undang untuk kita menundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama sebelum ibadah ini kita mulai. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan dengan apa kami akan membalas-Mu ya Bapa, tapi dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Agar ini semua Tuhan kami percaya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu lebih lagi ya Bapa. Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Saat ini, jikalau kami dalam keadaan sakit Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, kalau tabib dari segala tabib, kalau dokter dari segala dokter, Kau sembuhkan Tuhan. Detik ini juga, sekarang ini juga Tuhan, agar kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Bapak, ketika kami dalam keadaan berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau angkat semua beban kami Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu di saat ini ya Bapak. Urapi setiap kami Tuhan, turunkan Tuhan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, saat kami Tuhan melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap beribadah hari ini ya Bapa. Haleluya, mari semua kita katakan amin. Kita percaya kasih Tuhan tetap abadi dalam setiap musim yang kita lalui. Tuhan selalu memberkati, melindungi kita semua, dan apapun yang Tuhan lakukan kita percaya semua adalah rancangan yang baik. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan Kau memberkati kami lebih lagi. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya, karena Tuhan selalu menolong hidup kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai niramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita percaya Tuhan tetap ada. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan jamah hidup kita, Tuhan rawat hidup kita, karena Tuhanlah Allah kita yang baik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah. Panggil namanya lebih lagi, kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapakku, ajar segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Kami percaya Kau sanggup, Tuhan, mengatakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah. Panggil namanya lebih lagi. Bapakku yang ajaib, Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Panggil dia Tuhanku, heran perbuatanmu. Mari kita sama-sama katakan, terjadilah. Kita muliakan untuk Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang Allah kita yang berkata, Allah kita yang mulia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan tidak berakhir di saat ini aja Bapak. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu Tuhan tetap ada dalam hati kami Tuhan sampai Kau datang yang kedua kalinya ya Bapak. Biarlah apa yang kami rasakan saat ini Tuhan adalah hati yang rindu Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi ya Bapak. Berkati kami lebih lagi Tuhan, berlimpah ruah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau Allah kami Yehova Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan Tuhan, menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sempurna anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah kami bisa melompat lebih tinggi, kami bergirang atas nama-Mu ya Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, baik di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang mau melompat lebih tinggi lagi atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari semua kita katakan amin. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya.
sanggup nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mau lebih lagi menyatakan hati Tuhan, amin. Haleluya, kita nyatakan kasih setiamu nyata bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa sanggup, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sekali lagi Bapa sanggup. Haleluya, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dinyatakan semuanya, kamu diberkati. Haleluya, haleluya, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita diberkati, aku diberkati, kamu diberkati. Sekarang satu akan diberkati sama Tuhan. Amin. Haleluya, kita nyatakan satu diberkati, satu diberkati, satu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Satu diberkati, satu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita nyatakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Penuh sukacita. Dari baruan dari Tuhan yang begitu kita, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat semua dihilangkan oleh Tuhan. Amin. Ayo semuanya, mari. Silakan semuanya duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan lebih lagi. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan melalui hambanya. Baik semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada, kami percaya tetap dalam tuntunan Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan.
Kita mau mendengarkan lebih lagi atas apa yang akan Tuhan sampaikan. Biarlah yang disampaikan oleh Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Tapi kita bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kita akan menjadi pelaku akan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan Tuhan lidah kami, bibir kami, telinga kami, hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, bisa tertanam dalam hati kami, bisa bertumbuh dalam jiwa kami Tuhan, dan berbuah lebat untuk kami nikmati dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita nyatakan kembali, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami untuk memahami ya Yesus, ajar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puasnya hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati bertambah, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita mau lebih lagi mengerti akan apa pikiran Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan rancangkan sesuatu yang indah untuk kita semua, amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati bertambah, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati bertambah, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
Kami selalu menyerahkan segenap hidup kami, masalah pergumulan persoalan kami, karena kami tahu bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu dan tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kuduskan hati pikiran pendengaran kami, berikan kami telinga seorang murid siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Urapan Allah yang sama menjamah kami, membukakan mata rohani kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Salam semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada. Dan kembali kita beribadah secara online. Bapak Ibu ada di rumah dan kami ada di gereja, dan di mana-mana Tuhan ada. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan firman Allah yang berbicara tentang iman yang tak terguncangkan. Kita berbicara tentang seri iman yang tak terguncangkan, dan minggu yang lalu saya sudah sampaikan, 2 minggu lalu saya berbicara tentang iman yang tak terguncangkan dari pribadi Abraham, dan hari ini kita akan berbicara dari pribadi Nuh, saudara. Iman yang tak terguncangkan dari pribadi Nuh. Kita mau perhatikan, kita baca ayat ini bersama-sama, Kejadian 7 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang tak terguncangkan, arti kata goncang atau guncang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah goyah atau tidak tetap. Itu artinya guncang atau goncang. Terguncang artinya adalah terganggu keseimbangan atau terganggu hati, terganggu imannya, ya. Jadi saudara, iman yang tak terguncangkan artinya adalah iman yang tak terganggu keseimbangannya. Iman yang tak terganggu, yang tak tersentuh atau yang tidak mempengaruhi iman. Dan di sini kita belajar dari Abraham. Iman Abraham nggak terganggu atau tak terguncangkan oleh masalah yang sedang terjadi pada saat itu, saudara. Nah kalau kita melihat pada saat itu apa yang sedang terjadi, saudaraku, adalah hal-hal yang sangat mengerikan. Karena dikatakan Nuh hidup di masa yang sulit. Kejahatan manusia telah sampai pada titik puncaknya. Allah menyesal menjadikan manusia dan hendak memusnahkannya. Kenapa? Karena manusia telah bejat moral, jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, jauh dari kebenaran, dan apa yang ada dalam hati mereka itu yang mereka lakukan dan perbuat. Nah, mari kita baca dalam Kejadian 6 ayat 5, 6 dan 7, saudara. Di sana dituliskan demikian. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ketika manusia itu, Kejadian 6 ayat 5, 6 dan 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini sangat memilukan, saudaraku. Kita melihat bahwa sejak adanya manusia di dunia ini, baru pertama kali Tuhan melenyapkan, Tuhan memusnahkan makhluk ciptaannya, semuanya. Makhluk ciptaan Tuhan dimusnahkan oleh Tuhan, saudaraku. Dihapuskan oleh Tuhan dari muka bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan kecewa menjadikan manusia yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang tidak peduli Tuhan, dan selalu melakukan apa yang ada di hati mereka, saudaraku. Nah saudara, dari jutaan penduduk bumi hanya Nuh lah yang benar di mata Tuhan. Sama seperti pada waktu zaman Lot.
hanya keluarga Lot sajalah yang benar di hadapan Tuhan. Maka Sodom Gomora dimusnahkan, dibakar Tuhan dengan api. Di zaman Nuh juga demikian, hanya Nuh sekeluarganya sajalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan hancurkan, binasakan bumi ini melalui air bah, tetapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, di tengah-tengah kejahatan, kekerasan, bobrok moral, Nuh tetap mempertahankan imannya. Nuh tidak bercela dan tetap bergaul dengan Tuhan. Artinya imannya tak tergoncangkan. Ketika orang lain jatuh, Nuh tidak ikut jatuh. Orang lain lemah, Nuh tak ikut lemah. Orang lain berbuat yang tidak senonoh, tapi Nuh tetap hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Imannya nggak tergoncangkan, saudaraku. Imannya tidak terpengaruh oleh situasi yang ada di sekitarnya. Itulah kehebatannya Nuh. Itu sebabnya maka Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya katakan tadi, imannya terguncangkan. Kita belajar dari pribadi Nuh ini. Nah, mari kita melihat mengapa imannya Nuh tak tergoncangkan. Pasti ada sebabnya. Ya kan? Seperti Abraham yang kita sudah dengarkan beberapa minggu yang lalu. Kenapa imannya Abraham tak tergoncangkan sekalipun sudah tua lanjut usia umurnya, saudaraku. Nah, kali ini kenapa Nuh tidak tergoncangkan? Dari jutaan manusia yang bobrok moral, di situ ada Nuh di tengah-tengahnya. Tapi Nuh tidak terpengaruh iman percayanya. Nuh tidak tergoncangkan imannya. Dia tetap eksis sampai dia masuk ke dalam bahtera yang menyelamatkannya, saudaraku. Mengapa imannya tak tergoncangkan? Minimal ada 3 hal saya pelajari dari kitab Kejadian. Maka yang pertama adalah imannya tak tergoncangkan karena apa? Karena Nuh tahu tujuan hidupnya. Katakan amin. Karena Nuh itu dia tahu tujuan hidupnya. Untuk apa dia hidup? Untuk apa Tuhan tempatkan dia di dunia ini? Nuh itu tahu tujuan hidupnya, saudaraku. Coba kita baca Kejadian 5 ayat 29. Maka di sana kita akan melihat inilah tujuan hidup Nuh yang pertama kita lihat. Dikatakan dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ketika Nuh lahir, ayahnya memberikan dia julukan nama selain namanya Nuh. Maka dikatakan Nuh inilah yang akan memberi penghiburan di kala susah. Di tanah yang terkutuk dikatakan, tetapi Nuhlah hadir memberikan penghiburan kepada manusia, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang lain. Jadi tujuan hidupnya, saudaraku di Tuhan Yesus Kristus, adalah menjadi berkat, menjadi penghiburan bagi orang yang susah. Ketika kanak-kanak dan menjadi dewasa, ayahnya selalu mengingatkannya bahwa Nuh harus menjadi berkat, terang dan garam bagi yang susah. Saudaraku, orang lain lemah, dia kuatkan. Orang susah, dia hibur. Orang jahat, dia tidak ikut-ikutan. Saudaraku, kalau kita punya tujuan hidup, pasti kita semangat. Katakan amin. Orang yang gak punya tujuan hidup, itulah maka mencela-mencela hidupnya. Gak jelas. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, pasti kita semangat. Contoh, kalau orang kuliah, saudaraku, dia sedang kuliah tapi nggak punya tujuan hidup, maka dia menjadi mahasiswa abadi. Ya, 5, 6, 7 tahun juga nggak tamat-tamat, saudara. Kenapa? Nggak punya tujuan hidup. Yang penting kuliah, minta uang dari orang tuanya, dicukupkan semua yang diperlukannya. Nggak punya tujuan hidup. Tapi kalau dia punya tujuan hidup, setelah saya kuliah saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, maka dia akan belajar dengan giat. Dalam waktu 4 tahun pun bisa diselesaikannya sampai mendapatkan sarjana, saudaraku. Kenapa? Karena punya tujuan hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, kita akan semangat, kita tidak akan digoyahkan oleh apapun. Katakan amin. Tapi kalau nggak punya tujuan hidup, maka kita akan gampang terpengaruh. Kalau tujuan hidup kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka sekalipun di samping kiri kanan saudara hidupnya tidak benar, maka kita akan tetap benar. Katakan amin.
Kalau hidup kita, tujuan hidup kita menjadi orang yang benar dan menyenangkan hati Tuhan, maka di kiri kita korupsi, kita nggak ikut-ikutan korupsi. Di kanan kita menyimpang, kita tidak ikut menyimpang. Kenapa? Karena kita punya tujuan hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka kita nggak gampang digoyahkan, saudaraku. Kita perhatikan waktu zamannya Nuh, tidak ada yang bisa bersahabat. Semuanya mengecewakan, semuanya menjijikkan, sehingga Tuhan pun dikatakan menyesal menjadikan manusia di dunia ini pada waktu itu. Karena semua bobrok moral. Itu yang dilihat oleh Nuh setiap hari. Setiap hari pandangan matanya memandang yang tidak benar, saudaraku. Yang kotor, yang najis di sekitarnya. Tapi luar biasa, imannya Nuh tidak tergoncangkan. Katakan amin. Dan inilah yang menyelamatkannya, saudaraku. Ya, kalau kita saudara ingin diselamatkan, diberkati oleh Tuhan, mari jangan ikut-ikutan, jangan seperti bunglon. Katakan amin. Bunglon itu warna merah, kulitnya berubah jadi merah. Dia loncat ke warna yang hijau, dia kulitnya berubah menjadi hijau. Itu bunglon. Tapi kita bukan Kristen bunglon. Katakan amin. Kita adalah Kristen hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Apa tujuan hidup saudara? Salah satu tujuan hidup kita, saudara tahu apa? Menjadi terang dan garam dunia. Katakan amin. Sebab Tuhan berkata apa? Kamulah terang, kamulah garam dunia. Terang itu menerangi yang gelap, garam itu mengasinkan yang tawar, sehingga mengenakkan makanan yang dimakan. Artinya apa? Menjadi terang dan garam artinya menjadi berkat, saudaraku. Kalau hidup kita tahu tujuan hidup kita menjadi berkat, maka pasti dimanapun kita berada, kita akan tidak terpengaruh oleh sekitar kita. Karena kita punya tujuan hidup. Yang kedua, saudaraku, kenapa imannya Nuh itu tak tergoncangkan? Saya pelajari hal yang kedua di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela antara orang zamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kehebatan Nuh yang membuat imannya nggak tergoncangkan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang rumit, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah manusia yang bobrok moral. Kenapa dia tetap eksis, imannya nggak tergoncangkan? Karena ini dia, saudara. Karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Karena hidup bergaul dengan Tuhanlah maka hidupnya nggak bercela. Karena hidupnya bergaul dengan Tuhanlah maka hidupnya benar. Katakan amin. Jadi kita harus intim dengan Tuhan. Dengan siapa kita bergaul menentukan kita kuat atau lemah. Kita bergaul dengan penjahat, kita lama-lama akan menjadi penjahat. Bergaul dengan pencopet, lama-lama akan menjadi pencopet. Ya kan? Bergaul dengan orang yang benar, lama-lama hidup kita menjadi orang benar. Dengan siapa kita bergaul menentukan hidup kita kuat atau lemah kehidupan kita. Nah, hebatnya Nuh, dia tidak bergaul dengan orang-orang yang bobrok moral yang ada pada saat itu, tapi dia bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Maka dari Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Tuhanlah sumber kekuatan kemenangan kita. Saudara perhatikan antara Saul dan Daud. Ketika Saul melihat Goliat, maka Alkitab katakan apa? Maka seluruh rakyat itu tawar hati. Mereka nggak tahu lagi mau melakukan perbuatan apa. Sebab Goliat adalah musuh mereka yang kuat, saudaraku, yang nggak bisa terkalahkan. Maka seluruh dikatakan rakyat itu, orang Israel, bahkan Raja Saul, dikatakan mereka tawar hati semuanya. Tapi bagaimana dengan Daud? Beda. Coba kita baca 1 Samuel 17 ayat 32. Iman mereka tawar. Semua orang Israel tawar hati. Yuk kita baca. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dengarkan baik-baik. Ini kehebatannya. Seluruh orang Israel tawar hati, bahkan Raja Saul tawar hati. Tapi Daud kenapa tidak tawar hati? Bahkan dia berkata, aku akan mengalahkan orang itu. Kita baca ayat 45 dan ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46.
Kita baca bersama-sama 45, 46, 23. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dikatakan haleluya. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi Daud itu tidak tergoyahkan imannya sekalipun Goliat yang dihadapinya. Kenapa? Karena saudaraku di Tuhan Yesus Kristus, dia percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan dia kemenangan. Inilah keintiman seseorang, saudara, membuat dia imannya kuat, dia tidak takut akan apapun. Ya, Nuh bergaul, maka dia tidak tergoyahkan imannya. Daud bergaul dengan Tuhan, maka tak tergoyahkan imannya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan, kenapa Nuh tak tergoncangkan imannya? Karena saudaraku, ketaatannya membuat bahtera untuk menyelamatkannya. Kenapa dia nggak tergoncangkan imannya? Kenapa dia tetap eksis membuat bahtera? Saudara tahu kenapa? Karena membuat bahtera, ketaatannya membuat bahtera itu menyelamatkan pribadinya. Ya. Kejadian 6 ayat 17-18. Yuk kita baca 2, 3. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Haleluya, luar biasa. Bahtera dibuat bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan Nuh. Dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera, bahtera itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi bahtera itu untuk kepentingan Nuh, untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Maka ketika Nuh dengar itu, dia nggak tergoncangkan imannya sekalipun orang yang ngeledek dia. Ngapain kamu mau bahtera di musim kemarau seperti ini? Ngapain kamu mau bahtera di atas gunung yang nggak jelas? Kata orang banyak. Tapi imannya nggak tergoncangkan karena dia tahu bahtera itulah yang menyelamatkannya. Haleluya. Jadi saudaraku, ketaatan kita bukan untuk kepentingan Tuhan. Ini harus kita tahu, semua kita anak-anak Tuhan. Dengarkan, ketaatan kita bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Nuh taat, maka dia selamat. Kita taat, maka kita akan selamat dan kita akan sukses, kita akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadi ketaatan Bapak, Ibu dan ketaatan saya itu bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak. Ketaatan kita adalah untuk pribadi kita. Keselamatan kita, kemenangan kita, berkat-berkat kita Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita belajar taat di hadapan Tuhan. Ya, ada beberapa alasan Nuh bisa lemah dan tawar hati, saudaraku. Ya, yang pertama, ada beberapa alasan Nuh bisa lemah dan tawar hati. Yang pertama, ukuran bahtera dan bahan bangunannya harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ini nggak gampang. Nuh disuruh bangun bahtera, nggak bisa suka-sukanya, nggak bisa dengan apa adanya, tidak. Ukurannya harus itu dari Tuhan. Lalu bahan bangunannya itu juga dikatakan dari Tuhan. Ini kata Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Lalu yang kedua, alasan Nuh bisa lemah dan tawar hati adalah membuat bahtera di atas gunung. Ini kan aneh. Kalau membuat bahtera di pinggir pantai mungkin masuk logika kita. Tapi di atas gunung ini bahan ejekan orang. Lalu yang ketiga, alasan Nuh bisa lemah dan tawar hati adalah selama membuat bahtera tidak ada satu orang pun mendukungnya. Jadi dia sendiri dengan keluarganya membuat bahtera itu, saudara. 3 lantai itu dia sendiri membangunnya tanpa bantuan orang lain, sebab orang lain tidak satu pun yang mendukungnya. Sebab orang lain berkata, kamu gila membuat bahtera di atas gunung untuk apa? Ya saudara, itu bisa membuat dia lemah, tapi dia nggak lemah. Dan yang keempat, alasan Nuh bisa lemah dan tawar hati adalah selama kurang lebih 100 tahun Nuh membuat bahtera sambil memberitakan firman, tidak ada satu pun yang percaya dan bertobat. Saudara tahu Nuh itu dijuluki apa? Pemberita kebenaran. Seorang penginjil.
Sambil dia memberitakan, sambil dia membangun bahtera, dia juga memberikan waktunya untuk memberitakan Injil, saudara. Tetapi luar biasanya Alkitab katakan apa? Satu orang pun tidak ada yang diselamatkan lewat pemberitaan Injil. Nuh ini, saudara. Ya, 100 tahun, bayangin. 100 tahun gak ada yang bertobat. Ya, Nuh itu luar biasa, kesana kemari. Hayo saudara-saudara, aku sudah membuat bahtera agar kita bisa masuk, kita akan diselamatkan dari air bah. Itu terus kemana-mana Nuh katakan. Tapi semua orang mencemooh dia. Nuh, kamu sudah gila, gak waras lagi kamu. Nuh. 100 tahun, saudara, dia capek, dia letih lesu memberitakan Injil. Tidak ada yang percaya, hanya keluarganya saja. Tapi Nuh tidak kecewa. Karena dia tahu semua adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, Nuh tidak tergoncangkan imannya dengan situasi yang sulit karena 3 hal. Dia punya tujuan hidup, yaitu untuk apa? Menjadi penghiburan bagi orang banyak. Dan yang kedua, Nuh tak tergoncangkan imannya. Kenapa? Karena Nuh bergaul intim dengan Tuhan. Nuh tak tergoncangkan imannya. Kenapa? Yang ketiga, karena berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. 3 hal inilah sumber kekuatannya membuat Nuh tak tergoncangkan imannya. Saya yakin dan percaya kalau Nuh bisa tetap tegar di tengah badai, di tengah persoalan dan masalah, maka Bapak Ibu juga demikian. Saya yakin dan percaya kalau kita tetap eksis dalam iman kita, maka pertolongan Tuhan akan dahsyat nyata dalam hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita. Aku tetap cinta walau badai datang menerpa, kita tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan di tengah-tengah badai yang ada. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, inilah komitmen kami kepadamu ya Tuhan. Seperti Nuh, di tengah topan, di tengah badai yang sedang menerpa hidup kami, di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, pandemi yang belum berakhir, Tuhan kami ada di dalamnya, tapi kami tetap cinta Tuhan, kami tetap komitmen setia kepada Tuhan, karena Kau telah berbuat banyak kepada kami, berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang hebat dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kalau Nuh bisa tak tergoncangkan imannya,
maka di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, iman kami tak akan tergoyahkan Tuhan. Kami akan tetap eksis melayani Engkau, tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, cinta kami tetap kepada Tuhan. Setia kami tak akan tergoyahkan kepadamu. Terima kasih berkati anak-anakmu, Bapa di sorga, dalam 1 minggu ke depan di rumah dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati, lindungi, pagari, jauhkan dari virus corona Tuhan. Kau selalu membentengi dan memagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan yang merasa diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu pengumuman untuk 1 minggu ke depan, yaitu untuk minggu depan ibadah tetap online disertai dengan perjamuan kudus, dan diharapkan untuk semua jemaat dimanapun berada bisa menyediakan roti dan air minum di rumah atau di tempat masing-masing. Yang berikutnya, untuk ibadah youth tetap diadakan secara online untuk hari Sabtu, setiap hari Sabtu pada jam 7 malam, dan kegiatan akan disampaikan melalui WhatsApp-nya masing-masing. Dan untuk sekolah minggu juga tetap diadakan secara online pada hari Minggu jam 2 siang. Selain dari itu, semua kegiatan yang ada di gereja ini dinonaktifkan sampai ada kabar terbaru dari pihak gereja melalui media sosial baik WhatsApp atau yang lainnya. Dan untuk persepuluhan, persembahan dan janji iman mohon ditransfer ke rekening gereja yang diberikan melalui WhatsApp di masing-masing kul, biar nanti bisa ditanyakan di setiap ketua kulnya. Baik, sekian pengumuman gereja pada minggu ini. Mari semua jemaat dimanapun berada, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bawa pujian. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Bukan Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa, kami datang Tuhan memuji menyembah Engkau. Bapa yang baik, dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah kami Bapa, bahkan dimanapun Tuhan, Bapa, semua itu tidak mengurangi Tuhan sukacita kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Bapa yang di sorga, Allah yang baik, pada saat ini Tuhan, Bapa, kami umat-umat-Mu datang Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Bapa, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, mari menguatkan kami
kami, kuatkan iman kami Tuhan, walaupun dalam menghadapi situasi apapun Tuhan, sekalipun Tuhan ada banyak masalah persoalan, tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah Tuhan membiarkan kami percaya tangan Tuhan menopang kami percaya tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa biarlah pengasihan-Mu Tuhan, biarlah kasih setia-Mu limpahkan rahmat-Mu atas umat-umat-Mu, jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekalipun kami beribadah di rumah, Tuhan tidak mengurangi kami, sukacita kami tetap memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau izinkan semua kami alami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami. Tangan Tuhan menopang kami. Sekalipun ada badai, ada masalah, kami percaya Tuhan kami tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami adalah dalam tangan-Mu, dalam hati-Mu Tuhan. Biar setiap rencana apapun yang Kau izinkan dalam bangsa kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Ibadah kami pada saat hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun kami beribadah online, tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi cinta kami kepadamu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Berkati umat-umat-Mu Bapa, berkati studi anak-anak-Mu, berkati pekerjaan usaha, apa saja yang umat-Mu kerjakan diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah bagi umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah online kami pada saat pagi hari ini. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan, biarlah kasih-Mu, rahmat-Mu limpah atas kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan angkat tangan kita dan arahkan hati kita. Kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semoga yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.